ada kata. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuli dan teman-teman. Suara bisa didengarkah? Iya, Pak Lutfi, apakah dari Kubar suara terdengar jelas, Pak? Top, Oke, sangat Pak. jelas. Siap. Kita mulai Bu Yuli. Ya, Apa Pak sudah? Lutfi. Siap. Oh ya, Bu Yuli dulu kasih pengantar dulu. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi buat Pak Lutfi dan rekan-rekan di UGM, Pak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, Pak, dalam rangka penjajakan ini, penjajakan kerjasama yang kemungkinan rencananya kita akan mencoba menyusun indeks Williamson dari Kabupaten Kutai Barat. Sebelumnya beberapa teman-teman di sini adalah yang hadir Pak dari Kutai Barat adalah Japung Perencana Pak Lutfi. Ya. Yang ada di Kutai Barat ada sekitar 9 orang, 7 sampai 9 orang. Lalu kemudian mohon izin Pak Lutfi, salam dari Pak Kaban dan Pak Sekban. Kebetulan pada hari ini ada rapat TAPD yang tidak bisa diwakilkan. Semoga saja tidak mengurangi makna pertemuan kita pada hari ini, Pak Lutfi. Ya, siap ya. Iya. Izin Pak Lutfi, jadi yang melatar belakangi dari kegiatan ini sebenarnya adalah sebuah kewajiban ya Pak ya. Hanya saja Kutai Barat baru kali ini mungkin mencoba untuk mendalami ketimpangan ini, walaupun sebenarnya problemnya sudah menjadi problem yang klasik sekali. Dari pertama kali Kutai Barat berdiri, ketimpangan ini selalu menjadi isu dan permasalahan pokok dari kabupaten, sehingga dengan adanya berganti pimpinan, lalu kemudian pimpinan baru menjabat, kita mencoba dari Bapak Bang untuk mencoba merumuskan indeks Williamson ini yang nantinya kita berharap dari perumusan ini bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan kita untuk fokus pada pembangunan kewilayahan sehingga nanti hadirlah kawasan-kawasan ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Kita berharap tumbuhnya cepat begitu Pak. Karena IKN juga sepertinya jadi ya Pak Lutfi ya, yang kita ragukan tahun kemarin dan ternyata mulai meyakinkan masyarakat di sekitarnya bahwa IKN ini benar-benar ada. Begitu Pak Lutfi, mungkin pengantar dari saya Pak Lutfi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Lutfi dan nanti diskusi bisa berkembang Pak. Demikian Pak, silakan. Ya, ya, terima kasih Bu Yuli dan teman-teman semuanya di Bapeda Kabupaten Kutai Barat. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, senang sekali dihubungi Bu Yuli. Soalnya saya kemarin tuh agak merasa bersalah karena tidak bisa konsen ya. Ada kegiatan-kegiatan sebelumnya itu. Bu Yuli marah apa ya sama saya. Tapi alhamdulillah ini kalau maksudnya dikontakti berarti wah ini berarti masih ada apa ya hubungan kita bisa berlanjut. Oleh karena itu perkenankan izin saya menyampaikan terima kasih itu atas rencana dari Bu Yuli untuk ya kita bekerja sama kembali. Moga-moga kita lebih concern dan apalagi ini topiknya menarik ya. Nah, eh, ya saya mungkin nanti akan memberikan penjelasan terlebih dahulu ya terkait dengan topik ini ya. Ya apakah pas apa tidak karena sebelumnya itu sama pertanyaannya Bu Yuli ini itu di beberapa tempat ya. Nah, yang barusan nah ini mungkin barusan mungkin 2 minggu yang lalu itu banyak daerah yang bertanya dan ada satu yang minta Zoom yaitu di Kabupaten Wonosobo karena kan
yang namanya orang bicara tentang ketimpangan itu kan jauh lebih substansial karena sebenarnya ketimpangan itu kan bicara tentang keadilan. Yang di atasnya ketimpangan itu sebenarnya kita sedang ngomong keadilan. Apakah pembangunan itu yang kita lakukan sudah adil apa tidak? Nah, itu kan sangat substansial ya. Ngomong tentang keadilan, tidak hanya kemakmur tapi harus adil, kira-kira gitu. Nah, ketimpangan itu sebenarnya bicara tentang masalah keadilan. Nah, keadilan itu ada dua, keadilan sosial dan keadilan spasial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau di geografi itu di mahasiswa saya bilang keadilan sosial dan spasial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adil itu tidak hanya yang kaya dan yang miskin itu seimbang menuju keseimbangan, tetapi juga antar wilayah yang biasanya ada di kota dan di desa, wilayah yang ada pusat ekonomi dan tidak mendapatkan rente ekonomi itu sama perkembangannya. Jadi intinya gitu. Jadi tentang ngomong ketimpangan ini, apalagi banyak daerah itu yang di dalam mencantumkan visi misi ya itu sering ngomong tentang keadilan ya pemerataan ya itu tagline yang diksi-diksi yang dipakai di dalam visi misi para kepala daerah itu tentang keadilan pemerataan dan lain sebagainya. Nah itu kemudian di dalam perencanaan bangunan yang dikawal teman-teman Bapeda itu kan pasti butuh indikator gimana cara kita ngukur adanya keadilan adanya pemerataan kan gitu. Oleh karena itu kemudian muncullah yang namanya indikator-indikator. Ya. Nah, indikator yang disampaikan di pusat itu adalah ini yang saya bicara kan ada dua indikator intinya. Satu indikator Gini, ya, kalau Gini itu mengukur ketimpangan sosial antar kelompok masyarakat, terutama dalam konteks pendapatan dan pengeluaran. Ya ibaratnya si kaya dan si miskin itu bisa terdetek dari yang namanya indeks Gini. Terus satu lagi yang minta diukur oleh Bappenas dan turunannya itu adalah pemerataan antar wilayah. Ya, pemerataan antar wilayah. Nah, dalam konteks pemerataan antar wilayah inilah kemudian ada yang namanya ukuran yang disosialisasi itu, yang ada itu namanya indeks Williamson. Ya, indeks Williamson. Nah, terus banyak yang bertanya, kalau saya menganalisa kebetulan contohnya indeks Williamson itu kan dasarnya itu adalah PDRB, dasarnya PDRB. Dasarnya PDRB. Maka ketika tidak ada data PDRB di unit wilayah, jadi syaratnya ngitung ketimpangan wilayah itu beda dengan ketimpangan sosial tadi. Kalau ketimpangan sosial, saya minta datanya BPS tentang pengeluaran warga di Kutai Barat itu kayak saya bisa mengidentifikasi. Nilai nilai dari itu sudah bisa. Ya. Dan kebetulan Bu Yuli kan saya punya nggak bisa lupa dari Kutai Barat itu karena kepala BPS-nya kan namanya sama dengan saya ya. Mutali sama. Kemarin saya cek ya, saya telepon. Ya, telepon. Pak, kalau saya minta datanya PDRB Kecamatan. Kutai Barat, dengan turunkan ke kecamatan bisa nggak? Waduh, nggak bisa, Pak. Intinya gitu, ya. Nggak bisa, Pak. Karena jauh, mana loh. Jadi dia nggak berani. Saya bilang, carilah proksi-proksi yang bisa diturunkan, Pak. Kan dulu juga di beberapa tempat ada yang memproksi kayak di Jogja ini beberapa waktu yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu itu ada PDRB per kecamatan atas pesanan Bapeda. Atas pesanan Bapeda. Nah, itu kan sekarang sudah nggak dilakukan lagi dan ada kan itu mesti ya ada biayanya, ada perhitungannya dan lain sebagainya itu ya. Kalau kita ingin menurunkan data PDRB yang dari kabupaten ke kecamatan. Yang Pak Lutfi Muta'ali itu dia nggak bisa, sudah ngomong nggak bisa dan datanya tidak memungkinkan untuk sampai ke sana. Itu prinsipnya gitu ya. Nah, itu yang tentang itu. Makanya ini yang kita mau fixkan kepada Bu Yuli dan teman-teman. Ya, apakah indeks Williamson itu
Itu kan salah satu metode saja. Makanya di sini saya ingin menyampaikan dulu, apalagi ini ketemu dengan banyak fungsional ya. Ya, nanti itu supaya bisa jadi apa nulis atau apa untuk naik pangkatnya itu ya. Tentang dimensi metode-metode mengukur ketimpangan wilayah, bukan ketimpangan sosial. Kalau Pak Lutfi tadi kemarin saya minta, kalau pengeluaran ada Pak surveinya. Itulah. Survei Susena, Sakernas itu ada data mentahnya, ya. Jadi pengeluarannya orang Kutai Barat itu kayak bagaimana, meskipun sampelnya itu tidak mengikuti kecamatan, Pak. Jadi kami juga tidak berani itu misalnya indeks indeks gininya kecamatan berapa ya nggak ada, ya gitu karena ya BPS pasti terikat dengan hukum-hukum seperti itu. Ya kalau nggak representatif menggambarkan kecamatan kan dia nggak mau itu. Tapi kalau ditanya data pengeluaran ya dari surveinya itu data mentahnya ya itu sebenarnya ada gitu. Tapi tidak boleh loh Pak di generate ke kecamatan gitu. Ya nggak boleh gitu. Itu intinya komunikasi awal saya dengan Pak Lutfi ya nanti Bu Yuli bisa juga komunikasi tapi saya sudah komunikasi setelah ditelepon Bu Yuli kok judulnya itu fokus ke indeks ketimpangan gitu. Sorry. Iya ke Williamson gitu loh. Saya takutnya nah ini kalau kegiatan sudah indeks Williamson kan harus dimaknai lain gitu. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita menyamakan persepsi dulu. Ya, menyamakan persepsi bahwa indeks Williamson itu sebenarnya hanya salah satu cara saja orang mengukur perbedaan antar wilayah. Metodenya banyak, makanya yang di sini saya sampaikan metode-metodenya supaya nanti kalau saya lebih menyarankan tadi ya Bu Yuli mestinya topiknya itu tentang ketimpangan wilayah. Nah, bukan indeks Williamsonnya gitu. Nah, nanti kalau topiknya ketimpangan wilayah itu akan sangat banyak sekali. Dan saya bisa melakukan analisis yang bagus sekali misalnya di Kutai Barat ini dalam berbagai dimensi. Nah, ini yang mau saya jelaskan di hari ini adalah pengertiannya dan lain sebagainya. Izin menyampaikan apa materi itu. Terus juga ya ini materi saya ya. Jadi intinya gini, Bu. Nanti ada bahkan saya sudah punya contoh Excel-nya lah, ngitungnya itu gimana itu sudah. Kalau di kampus ini itu bahan praktikum ya. Dan bahan praktikumnya itu sudah tinggal apa? Input data saja. Nah, gini, pertama bahwa ya jangan teknis dulu, jangan teknis tentang Williamson dulu. Nanti saya juga sampaikan kalau itu. Perlu dipahami bahwa setiap perbedaan, yaitu ketimpangan sebenarnya, setiap perbedaan. Jadi kalau ada Kabupaten Kubar dalam berbagai macam aspek ya, Pak, dalam berbagai macam variabel. Ya. Meskipun pembangunan itu kadang diukur dengan ekonomi saja, makanya untuk mengukur ketimpangan sosial pakai ekonomi, yaitu pengeluaran. Untuk mengukur ketimpangan antar wilayah juga ekonomi PDRB. Ya. Padahal yang dimaksud dengan perbedaan itu kan bisa banyak. Ya, perbedaan di dalam pendidikan, perbedaan di dalam kesehatan, ya, perbedaan di dalam apa luas kebun itu sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah kalau perbedaannya antar wilayah itu namanya ketimpangan wilayah. Kalau perbedaannya antar masyarakat, kelompok masyarakat, itu disebut ketimpangan sosial. Nah, yang pertama itu. Jadi yang namanya ketimpangan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, nggak mungkin nggak ada. Nah, cuman kemudian orang mengukur ketimpangan itu ya, kan pasti ada yang namanya perbedaan. Perbedaan itu sebenarnya ketimpangan. Lalu adalah yang namanya karena berbeda, ada yang bedanya itu jauh, ada yang bedanya itu dekat. Ya, misalnya PDRB-nya Kutai Barat, ya misalnya 100 triliun misalnya. Lalu Kutai Timur itu
400 triliun misalnya. Itu beda. Ada senjang antara Kubar dan Kutim misalnya. Nah, itu nah lalu diukur. Ada yang ukurannya nanti, ya ini yang saya jelaskan nanti. Ukurannya itu ada yang sifatnya absolut, ada ukurannya relatif. Nah, absolut itu biasanya seperti Williamson itu dikasih apa skala-skala. Kalau kurang dari sekian itu namanya ketimbangannya tinggi. Seperti juga yang namanya apa indeks gini itu dari 0 sampai 1, makin ke 0 makin merata, makin ke 1 makin besar. Williamson juga seperti itu kan gitu. Nah, itu ada ukuran yang tapi semuanya sebenarnya ukuran yang namanya apa ketimbangan, semua ketimbangan tuh ukurannya pasti relatif. Kenapa? Ya karena beda kok. Beda itu kan berarti antara saya dengan dia, misalnya. Antara kecamatan A dengan kecamatan B kan beda. Ya namanya perbedaan itu pasti membandingkan. Nah, gitu. Kemudian berikutnya, nah yang paling penting sekali disadari oleh teman-teman itu, kalau mengukur perbedaan antar wilayah, maka syarat yang harus dipahami itu datanya itu pasti ada unsur wilayahnya. Harus ada unsur wilayahnya, namanya unit-unit. Kan namanya ketimbangan wilayah itu kan kita mau membandingkan perbedaan antar wilayah. Nah kalau di Kabupaten Kutai Barat berarti Bapak Ibu itu ingin membandingkan antar wilayah di dalam Kutai Barat. Nah antar wilayah di Kutai Barat itu tergantung mau antar desa, antar kecamatan, atau antar bagian-bagian dari wilayah. Nah, bisa seperti itu. Misalnya saya ada data IDM, ya, seluruh desa, itu saya bisa menghitung ketimpangannya berapa. Nah, gitu. Tapi kita fokuskan saja. Kalau kita ingin menghitung ketimpangan perbedaan antar wilayah, maka harus ada unsur-unsur yang namanya, katakanlah sekarang kecamatan saja. Kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3, kecamatan 4 itu datanya apa saja. Ya, itu syaratnya itu. Kalau itu nggak ada, ya berarti nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Bapak Ibu sekalian sering melihat data BPS, ya data BPS, itu ada data yang sifatnya agregat Kutai Barat saja, nggak ada elemen wilayahnya. Kita nggak bisa itu menghitung yang namanya ketimpangan, nggak bisa. Makanya kan biasanya saya perintahkan ke mahasiswa asisten itu lihat BPS, kalau dia ada unsur-unsur kecamatan-kecamatan itu kita bisa mengukur distribusi, bisa dipetakan dan lain sebagainya. Jumlah penduduk misalnya, ya itu bisa dipetakan, kepadatan bisa. Karena apa? Karena ada elemen wilayah-wilayahnya. Nah sekarang yang menarik itu tentang Williamson. Nah kalau di Williamson gimana caranya kita tahu ya perbedaan antar wilayah dalam konteks produk domestik bruto antar kecamatan? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada data dari masing-masing kecamatan itu elemennya nilai PDRB-nya itu berapa. Nah, itu syarat mutlak. Kalau kita ngitung itu syarat mutlak. Kalau nggak ada berarti tidak bisa. Ya, berarti kan ibaratnya nanti ya indeks Williamson-nya nggak bisa kita lakukan. Ya. Nah, makanya dari itulah pengertian sebenarnya indeks Williamson itu bisa dikasih pengertian juga lihat nanti modelnya ya. Ini izin saya sampaikan ini contoh Excel-nya ya supaya punya gambaran dulu ya punya kita apa sama. Nah, ini contohnya yang saya tayangkan ya saya yang tayangkan ini adalah hitung-hitungan Williamson ya Williamson. Dan ingat ya, ketimpangan itu yang paling penting ada dua cara penilaian, angkanya dan perkembangannya. Oke? Angkanya dan perkembangannya. Yang jauh lebih penting dalam konteks development, konteks pembangunan itu angka perkembangannya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa perbedaan itu ketimpangan. Makanya ketimpangan itu selalu ada. Selalu ada. Nggak mungkin karena kalau wilayahnya sama semua ya nggak ada timbang. Tapi kan nggak mungkin. Wilayah itu pasti berbeda. Ketika ada perbedaan, itu pasti ada yang namanya ketimpangan. Ya, tergantung nilainya. Sekarang tergantung nilainya.
nilainya bisa kecil, bisa besar perbedaannya. Kalau dalam statistik, mungkin kalau teman-teman pasti biasanya, kecuali yang sosial murni ya, pernah kan mendapatkan yang namanya statistik dasar. Di statistik dasar itu ada namanya standar deviasi. Itu paling gampang, itu ukuran ketimpangan yang paling dasar itu standar deviasi. Jadi kalau rata-rata ya, rata-ratanya 5, kok kabupaten atau kecamatan Anda itu adalah 2, berarti ketimpangan Anda itu 3, jaraknya 3. Itu standar deviasi. Itu sebenarnya juga ukuran yang namanya ketimpangan. Dan kalau kita lihat di sini, ini contoh yang Williamson ya ini. Ya Williamson. Pertama yang harus Bapak Ibu pahami bahwa dia butuh unit. Ini kebetulan saya contohkan Williamson, indeks Williamson ketimpangan wilayah antar kabupaten kota di Provinsi Yogyakarta. Sehingga kalau di dalam DIY elemennya itu adalah kabupaten-kabupaten. Sehingga kalau saya disuruh ngitung ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur ya pasti bisa. Wong ada PDRB antar kabupaten. Nah ini ya contohnya begini. Nah kemudian kalau yang penting lagi dimaknai juga data-datanya. Ini kebetulan karena yang menemukan Williamson dan dia adalah pakar ekonomi, lalu dia tentu menggunakan data PDB. Nah antar negara dulu itu ya. Produk domestik bruto, tapi diterapkan ke antar unit wilayah, yaitu kabupaten. Nah ini ada namanya ada data PDRB. Yang ini tadi yang saya sebut tidak ada kalau di Kubar, ada data jumlah penduduk. Ya sebenarnya cuma 2 data ini. Terus kalau dibandingkan jadi PDRB per kapita, ya. Terus coba lihat di kolom ini. Jadi di kolom K ini, itu kan Y1 dikurang Y. Itu artinya membandingkan antara elemen setiap wilayah itu dengan rata-rata. Itu yang tadi saya bilang namanya standar deviasi. Ya. Jadi posisi saya dengan rata-rata itu minus atau plus. Selalu begitu, minus atau plus. Kalau saya minus, saya lebih jelek daripada rata-rata di kabupaten itu, misalnya. Atau kalau saya plus, berarti saya lebih baik. Nah, itu namanya standar deviasi. Nah, itu sebenarnya sudah menunjukkan ketimpangannya berapa. Ya, ini sebenarnya sudah menunjukkan ketimpangannya berapa. Nah, hanya kemudian coba lihat nih, ya dipangkatkan karena dia kan ada negatifnya supaya negatifnya itu hilang, ya. Nah, terus kemudian dibandingkan dengan ini ya, dibandingkan dengan komposisi atau perbandingan jumlah penduduk dengan totalnya. Yang intinya pengen disandingkan, kalau penduduknya banyak, itu PDRB per kapita harusnya banyak. Itu loh, ini yang sebenarnya kayak gitu. Nah, ini maksud saya menggambarkan dulu substansi daripada indeks Williamson. Karena prinsip ini ya bisa diterapkan pada aspek-aspek yang lain itu sebenarnya bisa. Nah, ini contohnya begini ya. Jadi sehingga nanti bisa dihitung dengan rumusnya Williamson itu ya. Akhirnya ketemulah indeksnya 0,4542. Nah, kalau di standarisasinya di atas 4 itu tinggi. Nah, ini yang saya sebut dengan karena dibandingkan maka kita bisa lihat setiap angka absolut ini ya, dia punya arti. Jadi misalnya kan kalau 0,42 berarti indeks ketimpangan di dalam satu wilayah itu gede. Artinya apa? Ada wilayah yang PDRB per kapitanya tinggi, ada wilayah yang lain rendah. Ya itu. Jadi ini sebenarnya prinsip Williamson itu prinsip statistik yang sangat sederhana. Maksudnya jika datanya ada. Nah masalahnya kalau kita ngitung pakai rumus ini dengan pakai data PDRB itu kan tidak ada tadi itu. Ya. Tapi kalau misalnya Bu Yuli maunya itu, Pak tolong dihitungkan PDRB ke, ke wilayah kecamatan ya. Saya mengatakan langsung nggak bisa. Gitu. Karena saya tadi sudah ngontak Pak Lutfi juga nggak bisa. Gitu. Ya nggak mungkin gitu. Datanya nggak mungkin di drop ke sana Pak. Pasti nanti dibilang lucu dan salah. Gitu. Nah itu yang saya tidak mau. Nah kemudian, nah yang penting tadi ada yang namanya absolut dan ada yang namanya perkembangan. Nah ini kan absolutnya nih. Nah yang penting itu sebenarnya kalau orang bicara ketimpangan, apalagi dalam konteks intervensi pembangunan,
katakanlah kita pakai yang namanya bupati punya visi menurunkan ketimpangan misalnya. Nah, yang penting dinilai bukan besarannya sebenarnya, perkembangannya. Apakah menurun apa meningkat? Nah, itu yang perlu dijaga oleh intervensi pembangunan 5 tahunan itu sebenarnya adalah dinamikanya. Kalau ketimpangan tuh nggak boleh naik, intinya gitu kan. Ya itu. Semua visi yang pengen pemerataan dan saya nggak boleh naik ketimpangan itu. Harus turun. Ya itu. Dalam tanda petik secara normatif. Makanya yang paling penting itu kalau kayak targetnya ya, misalnya sebenarnya kalau saya itu berkali-kali disampaikan nilai indeks Williamson itu yang penting, makanya ada baseline data kalau kita nyusun RPJM misalnya, baseline-nya berapa? 0,4 misalnya. Baseline awal datanya. Berikutnya nggak mungkin 0,45, nggak mungkin. Nah itu berarti Anda aneh. Kok ketimpangan mau dinaikkan itu gimana? Harusnya kan 0,39 misalnya. Nanti turun lagi 0, berapa, 0, berapa. Yang kita tahu sendiri menurunkan angka ketimpangan dalam konteks Williamson itu kan berarti kita memperbaiki distribusi produk domestik regional bruto. Dan itu sulit. Nah itu. Sehingga kalaupun mau mentargetkan angka itu angkanya harus kecil sekali nurunin. Kalau nggak percaya di skenario kan aja, tak ubah PDRB-nya jadi sekian, nanti turunnya berapa, nih tak ubah dari sekian turunnya berapa. Nah gitu. Jadi kalau contoh ini ya misalnya, ini 0,42 kemudian tahun berikutnya itu 0,40, berarti pembangunan baik karena mampu menurunkan angka ketimpangan wilayah sehingga si pemerintahan ini sudah memberikan ruang distribusi produk regionalnya itu lebih merata. Nah, itu tentang apa yang namanya indeks Williamson. Nah, saya kembali lagi ke materi tadi ya, supaya kita ada kesamaan persepsi dulu sehingga nanti loh kalau gitu apa ya Pak ya yang kalau topiknya tentang ketimpangan wilayah nggak masalah. Nah, kemudian cara pengukurannya itu ada yang sifatnya subjektif, ada yang objektif. Tapi kita nggak yang subjektif nggak kita ukur ya. Subjektif itu kan ya harus misalnya melakukan penelitian, Anda merasa tidak kalau kecamatan kita ini tertinggal dan seterusnya kayak gitu. Tapi ini kita pakai yang kuantitatif, yang angka-angka, yang data-data yang sifatnya objektif. Nah, kemudian secara penampilan itu ada dua ya yang geografi bisa mainkan itu adalah satu bentuknya spasial dan yang kedua bentuknya tabuler. Tapi yang spasial ini tidak saya sampaikan di sini ya. Tapi umpama ada komitmen tadi lanjutnya itu kajian tentang itu, mungkin kami nanti bisa tampilkan ya. Saya tampilkan terkait dengan apa peta spasial. Kebetulan kan kita pernah dapat yang apa ya, yang desa-desa itu, yang desa-desa yang unitnya desa-desa itu, sehingga kalau ada unit desa itu kita bisa menampilkan distribusinya nanti seperti apa. Ya. Tapi yang saya tampilkan, nah ini Bu, ya, yang ini yang saya tulis di sini itu ada setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dan itu ada contoh Excelnya kalau Bapak Ibu sekalian pengen membayangkan datanya. Nah, ada yang sifatnya itu relatif, ya relatif. Ini kemarin itu teman Wonosobo tadi yang sudah habis setelah Zoom itu dia memilih mengukur ketimpangan itu memakai economic distance, jarak ekonomi. Nanti tak kasih contoh juga dia sudah konsultasi ke saya dihitung, Pak seperti ini kah? Ya. Oke, ya. Jarak ekonomi namanya economic distance. Itu jadi bentar. Yang berikutnya itu ada namanya kovarian. Ya, ini statistik sederhana tadi membandingkan antara rata-rata dengan apa nilai unit, nilai kecamatan lah katakan gitu. Nah, kemarin sebenarnya saya secara sederhana menyarankan kepada teman-teman Bapeda itu ya mungkin saya sampaikan juga di sini. Yang namanya ketimpangan itu bisa diukur itu banyak loh.
Ya, kemarin saya sampaikan sebenarnya Pak Kabanya itu senang sebenarnya. Misalnya gini, Ibu kan nggak maksud saya kalau mengukur ketimpangan itu jangan hanya produk domestik regional bruto gitu. Yang tadi datanya susah. Ibu pengen nggak ngitung apakah terjadi pemerataan pendidikan di Kubar? Nah, kayak gitu. Pengen nggak? Oh pengen Pak. Itu bisa Anda ukur. Gitu loh. Ibu pengen nggak melihat ketimpangan perbedaan antar wilayah dalam pelayanan kesehatan? Pengen Pak. Itu bisa Anda ukur. Nanti ada namanya ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan. Ya. Nah, sayangnya kan saya meyakinkan daerah-daerah itu agak sulit ya. Kalau memang enaknya ya di Kemendagri atau di ini. Kalau nggak Williamson nggak mau. Loh, gimana ini? Ya, berarti belum memahami tentang yang namanya ketimpangan itu apa. Nah, makanya kalau ketimpangan data misalnya ekonomi itu ada di unit-unit itu nggak masalah, itu pasti bisa dihitung. Tapi kalau nggak ada, yang ada biasanya data-data sosial, pendidikan, kesehatan, ya, produksi. Apakah ada ketimpangan produksi pangan di Kubar? Oh, saya bisa hitung, Bu. Saya bisa hitung. Nah, itu nanti pakai namanya kovarian. Statistik sederhana, ya. Jadi nanti kalau ada elemen-elemen kecamatan-kecamatan, ya, terus dia punya data, misalnya pendidikan, dinas pendidikan, sehingga ukuran ketimpangan itu harus didelivery ke masing-masing dinas, Bu. Ya, masing-masing dinas. Sehingga kalau misalnya ukurannya ukurannya kesehatan itu apa? Ya, misalnya ya. Ukuran kesehatan tuh ada namanya kesakitan, Pak. Misalnya ya, saya hanya contoh angka kesakitan. Kalau angka kesakitan itu ada di distribusinya di masing-masing kecamatan melalui data-data dari puskesmas, ya, maka saya bisa hitung ya kecamatan mana yang tingkat kesehatannya paling bagus dan dia berbeda ketimpangannya bagaimana tentang kesehatan. Tentang pendidikan, contohnya kita ingin mengukur kualitas pendidikan, misalnya nilai. Ya. Saya bisa minta nilai dari yang namanya dinas kesehatan, dinas pendidikan. Pak, nilai SD di kecamatanmu itu berapa? Kok ada SD nilainya rata-rata 6, ada kecamatan lagi rata-rata 10. Rata-ratanya itu misalnya 8. Ya, kita bisa, itu ketimpangan dalam pendidikan di Kubar. Pangan bisa saya hitung. Nah, itu makanya ukurannya itu, Bu, ya, ada yang namanya ukurannya single variable. Sebenarnya indeks Williamson itu single variable. Ngukurnya dari ekonomi, dari PDRB per kapita. Ya. Tapi kan ngukur hasil pembangunan itu kan tidak hanya PDRB per kapita. Gitu loh. Meskipun itu output ya. Tapi kan bisa pendidikannya, kesehatannya, ya, lingkungannya atau apapun. Pokoknya sepanjang kita punya data yang base-nya itu wilayah, itu selalu bisa diukur ketimpangannya. Itu yang statement saya. Ya, selalu bisa saya ukur. Nah, ini nanti ada yang single, ada yang multiple. Jadi variabelnya banyak. Nah, bedanya kovarian itu dengan jasa jasa ekonomi atau economic distance. Economic distance itu sebenarnya menggambarkan, biasanya nanti saya kasih contoh juga. Itu kalau pengen tahu. Itu indikatornya indikator pembangunan. Misalnya kita bisa letakkan indikator pendidikan, indikator kesehatan, indikator macam-macam. Jadi multiple banyak. Itu kita sebutnya dengan indikator pembangunan. Jadi tidak single. Lalu dari situ kita bisa menghitung jadi agregat, terus kita bedakan antar wilayahnya. Nah, itu juga bisa. Itu namanya economic distance. Ya. Nah, terus berikutnya itu ada namanya indeks Williamson. Ya. Sekali lagi intinya kalau orang bicara tentang apa ketimpangan itu ada angkanya, ada perkembangannya. Yang penting tidak hanya angkanya, tapi perkembangannya bagaimana. Apakah menurun lebih baik atau lebih buruk? Nah, itu yang penting ya. Nah, yang ketiga ya, itu indeks Williamson. Kalau jarak ekonomi karena tadi multiple variabel,
saya bisa menghitung antar kecamatan di mana di Kubar saya bisa. Pakai kovarian, ya kovarian. Kalau saya pakai pendidikan saya ukur, kesehatan saya ukur, ya toh, pangan saya ukur, atau isu-isu apalah yang ada di Kubar yang ditampilkan di dalam RPJM. Nanti ada ukurannya kan kita sudah juga coba dicek di dalam indikator-indikator pembangunan ya kemudian apakah indikator kinerja sampai ke IKK misalnya, setiap kalau indikator itu ada datanya pada unit kecamatan-kecamatan, maka pasti itu bisa dihitung ketimbangannya. Kecuali kalau datanya agregat, nanti dipilih, ya, indeksnya itu, indeks kinerjanya itu, ya, indeks kinerja utama, indeks kinerja daerah, indeks kinerja IKK-nya itu dilihat manakah dari indikator-indikator itu yang ada datanya di unit kecamatan. Namanya kita pengen lihat ketimbangan antar wilayah kan pasti ke antar kecamatan. Maka itu saya pastikan bisa. Tapi kalau unitnya itu IPM, PDRB, yang saya bisa lakukan kepada Bu Yuli dan teman-teman, saya bisa melihat secara relatif posisi Kubar terhadap Kalimantan Timur, saya bisa lihat perkembangannya. Yang data-data yang dari BPS tuh. Tapi itu cerita posisi Kubar terhadap kabupaten lain di Kalimantan Timur. Kalau unitnya agregat, bukan di dalam elemen atau unit di dalam Kabupaten Kubar. Pokoknya kalau pengen antar unit dalam Kabupaten Kubar itu syaratnya ada data pada level kecamatan. Jadi nanti kalau misalnya kita kajiannya ini Bu, kajiannya ketimbangan, nanti saya bisa sampaikan juga secara makro positioning dari Kubar ini terhadap kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Timur, saya bisa hitung. Apakah Kubar itu semakin baik apa semakin buruk dalam masa tertentu? Masa tertentu. Ya. Nah itu yang paling memposisikan Kubar terhadap kabupaten lain. Tapi kan selain eksternal itu kita pengen internalnya. Nah internalnya antar kecamatan. Syaratnya ada data antar kecamatan. Nah itu dan itu bisa saya yakinkan bisa. Ya. Nah, terus kemudian yang indeks Williamson itu tergantung datanya tadi. Kalau rumusnya saya ganti itu juga bisa. Ya. Tetapi apapun pakai Williamson sebagai sebuah metode yang variabelnya itu kita ganti bukan PDRB juga bisa. Cuman kan kita sudah terlanjur nempel yang namanya indeks Williamson pakai PDRB per kapita. Nah itu yang susah ya. Yang terus terang yang susah. Padahal rumusnya itu bisa kita ganti. Ya, kita ganti. Ya. Kan rasio itu antara rasio penduduk dengan rasio output. Ya, kan kita bisa pakai output lain apa gitu. Misalnya pangan saja. Kalau saya contohkan produk pangan di Kubar, saya hitung dengan rumusnya indeks Williamson itu bisa. Kan tinggal ganti PDRB diganti dengan produksi misalnya beras gitu kan bisa aja kan dibandingkan juga kan. Itu maksud saya ya. Tetapi Williamson itu tapi dengan rumus tadi itu membutuhkan sekali lagi komponen data regionalnya. Data regional Kubar berarti data kecamatan. Itu ya. Sebenarnya indeks Williamson kovarian tuh bisa. Pokoknya syaratnya ada tadi. Nah, terus kemudian indeks Bonnet. Ya, Bonnet ini mainnya relatif, Bu. Jadi nanti yang tapi seperti saya katakan tadi, saya bisa menghitung posisi jarak. Jadi indeks Bonnet itu kira-kira menghasilkan gini. Tapi sekali lagi itu unsurnya tetap data wilayah ya, data wilayah. Cuman dia dibandingkan dengan kabupaten atau kecamatan yang paling baik. Misalnya saya contohkan ya. Dan ini ada di banyak jurnal pakai Bonnet gitu ya. Jadi misalnya di Kalimantan Timur, karena kebetulan contoh-contohnya itu memang ekonomi. Karena orang-orang lari ke ketimbangan tuh lebih milih indikator ekonomi. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Ya, jadi misalnya ada PDRB, terus yang paling tinggi, misalnya yang paling tinggi di Kalimantan Timur itu adalah misalnya PDRB-nya Kutim, misalnya, karena faktor tambang.
Nah, setiap wilayah itu akan diposisikan, ya, kabupaten-kabupaten lain selain Kutim yang jadi tertinggi itu, dia dilihat PDRB-nya terhadap Kutim. Jaraknya seberapa? Selisihnya. Jadi selisih PDRB kabupaten lain terhadap yang paling tinggi terhadap Kutim misalnya, itu berapa? Ya. Kalau dia selisihnya jauh, ya, nah ini bedanya antara membandingkan dengan rata-rata. Kalau Williamson covarian itu membandingkan dengan rata-rata. Karena prinsipnya kan standar deviasi. Kalau ini dia membandingkannya dengan yang terbaik. Misalnya IPM juga. Misalnya IPM terbaiknya di Balikpapan. Kota paling baik deh. Nah, kita ingin memposisikan kita ini nilai IPM kita terhadap yang namanya Balikpapan itu seberapa? Selisihnya misalnya 5. Baseline data kita 5. Misalnya tahun ini selisih kita 0,5 dengan Balikpapan. Nah, harusnya pembangunan selama 5 tahun itu mendekatkan. Nah, gini, mendekatkan. Kalau tadi selisihnya 0,5, di akhir tahun perencanaan 5 tahun, kita selisihnya menjadi 0,4. Itu artinya proses ketimpangan itu bisa diatasi, dikurangi gitu kan. Namanya ketimpangan harus dikurangi, bukan ditambah. Nah, makanya kenapa setiap pengukuran ketimpangan itu yang paling penting itu dimensi perkembangannya. Kita evaluasi dulu tahun ini ada data IPM sekian, kita sekian. Dulu Pak, jarak kita dengan Balikpapan itu 0,5 Pak. Tapi sekarang ini jarak kita dengan Balikpapan itu 0,3 Pak. Makin dekat dong, makin mirip dengan kondisi terbaik di Kalimantan ini. Nah, itu namanya mengukur ketimpangan secara relatif. Itu prinsip Bonnet itu kayak begitu. Datanya bisa diubah-ubah. Ya, datanya bisa diubah-ubah. Mau pakai PDRB, mau pakai IPM. Ya, indikator-indikator utama itu ya, misalnya pertumbuhan ekonomi. Ya. Kita sekarang berapa selisihnya? Ya, itu. Jadi itu prinsip. Itu kan ketimpangan. Karena di awal saya sampaikan, saya state perbedaan itu ketimpangan. Masalahnya perbedaan itu kan tidak bisa kita negasikan. Nggak ada orang kok sama semua kan enggak, Pak. Tetap, tapi gimana caranya kalau kita 5 tahun membangun itu perbedaan tuh harus dideketin, bukan dijauh. Sebaliknya nanti kalau kita ngukur secara relatif itu ya, tadi dengan Balikpapan, kok jaraknya makin jauh Pak, padahal kita meningkat. Kubar itu IPM-nya meningkat Pak, tapi jaraknya makin jauh, itu artinya Kubar ketinggalan jauh dalam intervensi pembangunannya di bidang SDM itu dengan apa Balikpapan misalnya. Nah, itu yang menarik itu sebenarnya tafsiran-tafsiran seperti itu yang sangat bagus gitu. Kita itu ketinggalan enggak sih gitu. Kita naik lah. Apa artinya naik kalau Anda ketinggalan dengan yang lainnya? Itu pengukuran-pengukuran yang relatif. Sekali lagi yang relatif. Kalau absolut kan, oh angka kita sudah rendah Pak. Iya, angka kita sudah rendah. Tapi kalau dia dibanding dengan wilayah lain ketinggalan jauh, ya tetap aja kita menjadi yang terjelek gitu. Itu secara relatif pengukuran yang namanya indeks ketimpangan itu bisa pakai absolut, bisa pakai relatif, pakai perkembangan. Nah, itu jadi sesuatu yang penting ya. Terus kemudian ada entropi ya, ada konsentrasi, tapi ini lebih ke distribusi. Ya. Nah, itu Bu. Jadi ini ukuran-ukuran nanti tak tunjukin yang Excel-nya ya. Tapi nah kemudian ada yang namanya spasial. Ya. Jadi tidak hanya kecamatan, tapi distribusinya seperti apa. Nah ini ya kalau di dalam konteks geografi kita bisa pakai macam-macam ya. Ini mungkin nanti kalau jadi berkomitmen mungkin nanti beberapa itu kan mau kita analisis juga secara spasial ya. Nanti distribusinya sepanjang ini kita mengikuti data aja ya tentang nanti apakah polanya itu di Kubar itu kalau daerah itu timpang tinggi itu mengelompok apa tidak gitu. Karena ini ada kaitannya dengan distribusi manajemen. Jadi kalau misalnya ketimpangannya yang wilayah yang katakanlah tadi itu kualitas kesehatannya jelek itu ngumpul di satu tempat. Nah, intervensinya gampang, penanganannya gampang. Nah, itu bisa dideteksi dari aspek spasial. Tapi kalau
yang kualitasnya jelek itu ada di sana, ada di sana, ada di sana. Intervensinya nggak sistemik secara spasial. Dan itu bisa kita lakukan kalau dimensinya spasial. Ya itu makanya tadi saya bilang ada ukuran spasial, ada yang tidak gitu. Nah, itu terus, nah ini contoh ya. Dan ini coba secara singkat aja. Nah ini beberapa yang ingin saya contohkan. Saya sebenarnya punya Excel, nanti saya kirim aja. Ya. Nah, gini, nah ini misalnya ya, ini ada Williamson, ada yang namanya Bonnet tadi, ya slide Bonnet. Nah ini, sehingga posisi dari masing-masing apa ya, kalau misalnya di sini dibandingkan dengan Kalimantan Timur, bahkan Kalimantan Timur dalam konteks PDRB, PD produk domestik tertinggi, semua dibandingkan dengan apa Kalimantan Timur. Apakah provinsi-provinsi lain itu makin dekat apa makin jauh dari tempat yang tinggi? Jadi itu. Terus kemudian ini contoh kovarian, ya tinggal ngitung aja statistiknya, ya. Statistiknya dihitung, nanti dia timpang apa tidak. Timpangannya sama seperti yang tadi itu. Kalau kita nilai itu sebarannya 0 sampai 1, ya tinggal kita potong saja. Apakah motongnya pakai rata-rata atau motongnya jadi 3 kelas gitu. Nah itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Kemudian ada entropi, ya. Kemudian ada konsentrasi dekonsentrasi. Nah ini ada yang jarak ekonomi, ada jarak ekonomi. Tapi ini hanya contoh aja. Sebenarnya jarak ekonomi itu lebih ke multiple variabel, bisa bisa pendidikan, kesehatan, jalan dan seterusnya itu bisa. Kemudian juga ada tel index. Ya. Nah ini adalah contoh-contoh. Ya, jadi kesimpulannya nanti silahkan ada kalau ada apa pertanyaan atau saran. Kalau konteksnya Williamson dimaknai seperti yang tadi, ya pakai PDRB, itu syarat dasarnya itu adalah data ekonomi pada unit kecamatan. Ya. Kan ketimbangan seringkali kebanyakan makainya itu adalah eh, apa ekonomi. Ya, satu-satunya data ekonomi yang bagus kan itu, ya PDRB. Nah itu makanya saya cek ke BPS, mungkin enggak, ya jawabannya tidak mungkin. Ya, sehingga nggak mungkin ngitung itu. Tapi kalau nanti ngitungnya kubar terhadap kabupaten lain, ya pasti itu bisa. Ya pasti itu bisa. Tapi bukan kalau kita ditanya ya, intinya nilainya kubar itu berapa secara absolut kayak Williamson, itu nggak bisa. Mau pakai PDRB kabupaten pun juga nggak bisa. Yang bisa relatif, kita dengan yang relatif itu seperti apa? Karena nilainya PDRB kan per kabupaten. Ya, padahal kalau nilai PDRB kabupaten tadi sudah kita konfirmasi ke BPS, diturunkan ke kecamatan itu tidak bisa. Ya itu. Sehingga kalau saya ya nanti menghitung aja, kalau saya nanti menyarankan kalau ini nggak bertentangan atau apa dengan substansi nama kegiatannya itu, ya studinya itu atau kajiannya ya tentang ketimpangan wilayah. Ya, ketimpangan wilayah di Kabupaten Kubar. Nah, nanti kita pilih-pilih. Ya, tadi seperti saya contohkan dalam hal apa, nanti saya dikasih RPJM-nya, misalnya ada banyak indikator, kalau indikatornya ada data kecamatannya bisa kami hitung spasial maupun non spasial. Nah, bisa kita hitung ya sepanjang datanya syaratnya wong namanya ketimpangan antar wilayah, syaratnya semua data pada unit-unit wilayah itu tersedia. Nah, nanti saya bisa list dari indikator-indikatornya di RPJM atau apalah itu yang ada distribusinya itu nanti seperti apa. Nah, itu bisa. Lalu secara ekonomi gimana, Pak? Nah, secara ekonomi yang kami bisa lakukan itu adalah tadi memakai bonet, ya. Kalau ekonomi ya, memakai bonet untuk memposisikan Kubar secara agregat dengan kabupaten yang lain, mau di Indonesia mau di apa di sini ya, di apa di Kalimantan Timur, itu mungkin analisa ekonominya itu lebih ke situ, ketimpangan ekonominya
lebih di situ. Tapi juga bisa saya menyampaikan ketimpangan antar sektor bisa. Antar sektor bisa, ya. Tapi yang jelas tidak bisa antar wilayah karena nggak ada datanya. Jadi secara ekonomi itu kami bisa melakukan ketimpangan antar sektor. Ya. Ya, kemudian posisi relatif kubar dengan yang kabupaten yang lain, apakah makin membaik, apa makin memburuk, atau kalah cepat dengan yang lain. Nah itu bisa kami analisa. Secara ekonomi ya, karena ini masalahnya datanya, ini masalah data. Tapi selain data ekonomi, sepanjang itu ada data-data di unit kabupaten, kami bisa menghitung ketimpangannya. Contoh ya misalnya produksi. Ya, misalnya produksi yang dianggap penting apa? Nanti konsentrasinya di mana? Ya, itu bisa. Pendidikan bisa, kesehatan bisa. Tinggal nanti Bu Yuli kasih support saya data, apa data-data yang ada di kecamatan-kecamatan itu datanya apa. Sepanjang itu datanya ada, pasti kami bisa menghitung, menilai, menafsirkan, menginterpretasi tentang ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Kubar. Ya, singkatnya gitu. Ya, saya kira itu saja Bu Yuli yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti seperti apa kita ngikut saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan, waktu saya kembalikan ke Bu Yuli dan teman-teman semua jika ada pertanyaan, saran, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi atas beberapa penjelasan dan skenario pilihan metode yang akan kita coba pilih nanti untuk kerjasama kita. Izin Pak Lutfi, bersama kita juga hadir Bu Merisa. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Ekonomi di Bapedalitbang. Monitor Bu Merisa. Bu Merisa mungkin bisa memberikan masukan terhadap beberapa pilihan tadi karena memang kepentingan kita ini untuk mengukur indikator sebenarnya Pak yang ada di RPJMD yang kita letakkan sebagai indikator sasaran dengan narasi meningkatnya kapasitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, di mana ini memang dalam rangka menjawab permasalahan pokok bahwa di tempat kita memang ketimpangannya itu masih ada begitu Pak. Lalu kemudian Indeks Williamson dengan tantangannya PDRB per kecamatan itu memang tidak sepertinya BPS belum pernah menghitung itu ya Pak ya. Tahun 2006 itu pernah ada itu Pak per kecamatan, data-data per kecamatan. Lalu kemudian per 2017 itu tidak lagi menghitung per unit kecamatan seperti itu. Baik, sekali lagi Bu Merisa mungkin bisa menambahkan Bu. Silakan Bu. Mbak Hanin mungkin bisa diinfokan ke Bu Merisa. Bu Mbak El, Iya, monitor Bu, Mbak El. sebentar, Bu. Iya, Bu, Ya. sebentar, Bu. Halo, Bu. Ya, gimana Bu? Itu Ibu Merisanya ada tamu. Oke, siap. Baik. Iya, izin Pak Lutfi, mungkin beberapa diskusi kita tadi nanti akan
kami sampaikan kepada pimpinan. Memang wujud dari kerjasama ini memang kita ingin mengukur indeks Williamson, Pak. Jadi walaupun sebenarnya narasinya nggak tepat kalau untuk mengukur peningkatan konektivitas dan kapasitas antar wilayah ya Pak, karena kita pengennya memang operasional gitu, artinya menuntaskan permasalahan ketimpangan di dalam internalnya Kabupaten Kutai Barat, selain juga menggambarkan bagaimana posisi Kutai Barat terhadap ketimpangannya terhadap kabupaten. Namun kepada Provinsi Kaltim. Namun karena memang indeks ini memang dipakai gitu Pak sebagai alat ukur mengukur ketimpangan di sampai level kabupaten. Jadi kemarin juga provinsi mengarahkan untuk kita menghitung indeks ini, indeks Williamson di mana variabelnya memang menggunakan PDRB per kapita di kabupaten yang hanya sampai di kabupaten seperti itu Pak Lutfi. Namun bisa jadi ini Pak nanti posisi ketimpangan wilayah ini juga akan kita lanjutkan dengan beberapa kajian mungkin Pak seperti yang ditawarkan Pak Lutfi tadi dengan aspek pakai koparian baik itu dari ketimpangan pendidikan, kemudian ketimpangan kesehatan dan ketimpangan ekonomi per sektor. Ini nanti akan kami diskusikan Pak pada pimpinan lagi yang selanjutnya mungkin kita akan bertemu kembali nanti Pak di Jogja untuk bersama-sama berdiskusi. Nanti kami juga mungkin akan membawa kabit yang lain yang menangani tentang ketimpangan wilayah ini. Namun untuk pastinya Pak, memang kita ingin menghitung indeks Williamson-nya Pak. Artinya seperti yang dijelaskan Pak Lutfi tadi, kita menggunakan PDRB per kabupaten, lalu kemudian kita menggambarkan posisi Kutai Barat terhadap Provinsi Kaltim, memantau perkembangan penurunan dari ketimpangan wilayah dengan kabupaten di dalam Provinsi Kalimantan Timur. Namun selanjutnya nanti bisa jadi Pak nanti berkembang, nanti mohon arahan selanjutnya apabila pimpinan menginginkan seperti apa yang ditawarkan Pak Lutfi tadi, bisa jadi nanti akan dilanjutkan dengan kajian selanjutnya. Mungkin demikian Pak Lutfi. Ya, ya. Terima kasih Bu Yuli ya. Seperti itulah ya. Nanti mungkin bisa kita mencari ya, mencari kesepadanan atau teknisnya nanti seperti apa. Yang jelas itu kadang-kadang orang itu atau kebiasaannya ya, orang daerah itu adalah letter luck gitu loh. Ya letter luck. Misalnya kalau udah indeks Williamson ya indeks Williamson saja. Dan dia tidak bisa membayangkan, termasuk orang provinsi tidak bisa prasyaratnya itu apa gitu. Ya prasyaratnya itu yang tidak bisa dipenuhi, rata-rata tidak bisa dipenuhi. Makanya kan saya ini sebenarnya juga mau mensosialisasikan sebenarnya. Mensosialisasikan supaya perspektifnya itu tidak hanya itu gitu loh. Tapi ada cara-cara yang lain, sama-sama orang bicara tentang ketimpangan, tetapi ada ukuran-ukuran lain yang sebenarnya bisa dikembangkan dan itu memudahkan daerah. Nah kalau pakainya Williamson terus ya syarat untuk ngitung nggak ada ya sampai kapanpun nggak bisa gitu. Tapi kalau dimodif misalnya pakai bonet, bonet itu sebenarnya bagian dari memodif kekurangan itu. Sehingga saya tahu ketimpangan saya ini terhadap rata-rata di Kalimantan Timur itu makin jauh apa yang buruk itu sebenarnya bagi orang provinsi harusnya bagus, lebih bagus itu juga kalau tidak terpenuhi. Kalau indeksnya Kalimantan Timur ya pasti bisa dihitung, ada unit kabupaten-kabupaten. Ya, tapi gimana orang kabupaten ngukur itu? Ya bisa ngukur ketimpangan itu saya jaraknya terhadap Kalimantan Timur secara rata-rata itu gimana? Makin bagus sampai makin buruk gitu. Kan gitu itu kan juga ketimpangan. Makanya di awal itu saya kasih pengertian dulu tentang apa sih orang memaknai ketimpangan. Kalau Williamson itu kan hanya ukuran saja. Ya. Tapi ya lagi-lagi karena biasanya seperti itu sih di birokrasi itu kalau apa? Udah itu ya itu gimana cara kita. Nah, ya mungkin nanti apalagi kalau dia misalnya provinsi misalnya angkanya sekian, terus kemudian didistribusi misalnya. Kalau kabupaten ya kurang lebih kian-kian, gimana itu caranya orang kan mempersulit orang kabupaten itu ya.
Ya, harusnya Anda, yang penting tadi juga, kalaupun tidak bisa ya paling tidak angka-angka itu terjadi penurunan atau kenaikan ya. Nah, saya kira itu. Nah, nanti monggo aja. Tapi yang jelas kalau ya kan mungkin topiknya Bu Yuli atau mungkin kegiatannya itu Williamson ya nggak apa-apa, nggak maksudnya tetap seperti itu. Nanti kita olah yang pakai Williamsonnya di level ini gitu misalnya. Tetap kita sajikan, misalnya di Kalimantan Timur itu seperti ini posisi. Nah, kemudian kita memposisikan Kubar sendiri. Nanti kita tambahkan dengan Williams apa Bonnet tadi, sehingga dari tahun ke tahun itu posisi Kubar itu makin bagus apakah makin tertinggal dibanding kabupaten-kabupaten lain. Nah, itu juga bisa ya. Mungkin nanti jalan tengahnya ya, jalan tengahnya bayangan saya ya namanya mungkin kegiatannya namanya itu ya harus muncul itu, tapi ada muncul juga yang kaitan kajiannya ekonomi yang lain. Mungkin nanti bisa kita tambah-tambahkan hal yang terkait dengan itu. Nah, yang pilihan-pilihan tadi mungkin bisa di kegiatan yang lain. Kan saya bilang tadi kan, indikator-indikatornya, semua indikator itu harus kan tidak hanya agregat nilainya, tapi gimana distribusi antar kecamatan kan perlu. Ya, toh? Enggak, kecamatan mana yang makin tertinggal, kecamatan mana yang paling maju itu kan menjadi concern mestinya kan. Jadi penting kan. Dan itu nanti yang terutama yang indikator di dalam RPJM nanti bisa dipilah dan dipilih indikator dinas, termasuk indikator dinas-dinas yang ada. Pokoknya setiap indikator itu ada datanya di masing-masing kecamatan, itu pasti kita bisa melakukan penilaian, perhitungan jarak, perbedaan, ketimpangan antar kecamatan itu pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Bahkan tadi kalau saya dikasih kesempatan tadi, ya mungkin nanti kita coba ya tentang economic distance tadi ya. Saya bisa ngitung sekarang, mulai sekarang saya bisa hitung. Kan ada data-data kecamatan, ya toh? Nah, udah pakai multiple variabel, ada datanya tentang data akses saya ukur, data transportasi saya ukur, kan bisa itu bahkan jangan lebih bagus kan. Data pendidikan saya ukur, sehingga nanti saya agregat, ya, sehingga kecamatan mana yang paling maju, kecamatan mana yang paling tertinggal, terus antar waktu itu kecamatan mana yang makin mendekati kemajuan, mana yang semakin tertinggal, ya kan gitu. Nah, itu nanti kita bisa sajikan. Nah, ini untuk membekali apa Bu Yuli dan teman-teman kalau nanti diskusi di tim ya. Oke, saya kira itu Bu Yuli. Kalau nggak ada yang lain bisa kita cukupkan. Baik, Pak Lutfi. Baik, izin Pak Lutfi bersama-sama kita juga hadir Pak Smith, subkoordinator kita ini di bidang perencanaan pengendalian. Pak Smith Hmm. mungkin ada bisa memberikan masukan Pak Smith atas diskusi kita pada hari ini? Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon maaf tadi baru bisa mengikuti karena ada royong persiapan 17 nih Pak Lutfi. Ya, ya, ya. Artinya juga kita menyongsong ulang tahun Indonesia ini kan. Nah, jadi ada ya mengecet lah. Tapi kalau dari saya pada prinsipnya eh, apa yang menjadi kesepakatan eh, pasti baiklah hasilnya. Artinya nanti mungkin karena intinya kan dari pihak kami Bapeda ini meminta untuk dibantu ke depannya menilai sesuatu. Nah, nanti apakah persoalan kami ini dapat dibantu dan kemudian membantunya dengan cara apa? Mungkin ya teman-teman dari grup Pak Lutfi bisa mencarikan solusinya. Apakah alat ukurnya cukup pakai sentimeter atau pakai pakai volume ya itu nanti saya rasa lebih lebih banyak Pak Lutfi yang memberikan masukan lah. Tetapi intinya kami memerlukan bantuan untuk mengukur sesuatu yang mungkin ke depan akan kami pakai untuk menyusun sebuah kebijakan pembangunan di Kutai Barat. Jadi segala sesuatu yang dirumuskan dalam kebijakan
selalu ada dasar dan data yang menjadi ukurannya, Pak. Jadi demikian, Pak. Mohon maaf. Demikian, Bu Kabit, itu saja, Bu. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Smith. Monggo dipersilakan Pak Lutfi menanggapi. Ya, berarti kesimpulannya Pak Smith sama dengan yang kita tadi, Bu. Betul. Ya, kayaknya kalau memang intinya kan saya memberikan satu adalah perspektif tentang apa makna makna ketimpangan wilayah sudah saya sampaikan sehingga memberikan ruang bagi pengukuran-pengukuran khususnya indikator-indikator di dalam RPJM khususnya dalam dimensi pemerataan antar kecamatan lah gitu. Kan kita pengen juga pendidikan itu ya merata, Ya. kesehatan merata, aksesnya merata itu. Karena kita pengen itu. Dan itu sepanjang data pada unit kecamatan ada, pasti kita bisa menyusunnya. Terus satunya lagi terkait dengan topik spesifik kita, ya. Spesifik kita kan Williamson gitu. Nah, itu spesifik. Padahal tadi kita Williamson pasti butuh prasyarat. Nah, kebetulan kok prasyaratnya itu tidak bisa kita penuhi, ya, konsultasi BPS juga tidak bisa dipenuhi, maka langkah yang kita bisa lakukan ya mendekatkan. Analisanya mari kita balikkan. Kan kalau kita ngukur Williams itu kita ingin tahu ya perbedaan positioning satu wilayah dalam hal ekonomi kan gitu. Dalam hal ekonomi. Nah, berarti tadi saya bilang ya kita bisa memposisikan satu Kabupaten Kubar ya, terhadap wilayah-wilayah yang lain bisa itu kita hitung ya. Terus kemudian Kubar secara ekonomi gimana ya? Mungkin nanti kalau PDRB-nya nggak ada ya kita bisa turun sebenarnya pada indikator-indikatornya. Ekonomi kan misalnya ada produksi misalnya. Ya kita bisa gambarkan kalau ini nanti bentuknya kan nggak tahu bentuk. Kalau bentuknya report loh ya. Nah, bentuknya report saya harus mereport ya. Saya bentuk misalnya ya kita proxy kan kalau di PDRB itu kan intinya ada sektor-sektornya itu. Misalnya sektor pertanian digambarkan data apa yang ada di dalam satu kecamatan-kecamatan, data industri kalau ada misalnya ya kita paling bisanya mendekatkan ya supaya nanti kalau saya menarasikan atas itu saya bisa narasikan ya. Ya, ekonominya mungkin makronya gini ya pakai PDRB makronya, tapi kalau distribusi antar kecamatan barangkali nanti kita bisa nilai untuk industri itu ada di sini, untuk ini itu pertanian lebih spesifik di kecamatan ini, paling itu untuk mendukung. Tapi kalau nilai by 0, berapa ya enggak bisa. Itu sudah fix nggak bisa kalau 0, sekian nanti 0, sekian nggak bisa. Jadi saya kira itu Bu. Baik, Pak Lutfi, terima kasih atas tanggapannya. Beberapa sudah kami tangkap nih, Pak Lutfi, penjelasannya. Lalu kemudian kita coba nanti mencermati data-data apa yang bisa kita tampilkan nanti di unit kecamatan. Lalu nanti dari arahan Pak Lutfi kita bisa melihat kembali lagi nih Pak. Kalau dulu kajian ekoregion rasa DDTLH gitu Pak ya. Kalau sekarang tuh mungkin kajian indeks Williamson rasa ketimpangan ekonomi sektoral per unit kecamatan itu Pak bisa jadi berkembang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lutfi, rekan-rekan Japung perencana yang sudah hadir membersamai kita. Ini awal dari kerjasama kita lagi bersama Pak Lutfi yang sudah menulis beberapa buku yang sudah dibaca juga ini sama teman-teman Japung yang baru ini Pak. Beberapa buku Pak Lutfi yang sudah kita coba lihat, sering kita baca gitu di kantor. Mungkin demikian Pak Lutfi diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya memberikan penjelasan tentang awal kerjasama kita. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi di Jogja nanti Pak Lutfi. Demikian Pak Lutfi. Ya, terima kasih Bu Yuli dan teman-teman semuanya. Salam semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup Zoom-nya. Terima kasih. Waalaikumsalam Selamat bekerja warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Siap Pak. Salam Ya. sehat. Yuk.